nama saya Farani Karur dengan NIM 2114201071. Saya mahasiswa dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah keperawatan anak 1 dengan dosen pengajar yaitu Nurse Sisviani Sarimin, SKEP, MKEP, SPAN. Nah, baiklah kita masuk pada pembahasan yaitu mengenai gangguan persyarafan pada anak yang mengalami epilepsi dan kejang demam. Nah, apa sih itu epilepsi? Nah, epilepsi merupakan penyakit epilepsi atau yang sering disebut dengan ayan, merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Nah, epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadi kerusakan atau perubahan di dalam otak. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik yang menyebabkan episode kejang terjadi ketika impuls listrik otak tidak berfungsi abnormal dan mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak dapat diterjemahkan. Akibatnya otak kebingungan menerima sinyal tersebut dan menimbulkan kejang. Nah, untuk perawatan pada epilepsi yaitu bukan hanya pengobatan, melainkan juga pengawasan dan dukungan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama untuk perawatannya yaitu pelajari pertolongan pertama untuk pasien epilepsi. Nah, pertolongan pertama ini sangat penting dipahami terkait perawatan pasien epilepsi dengan memberikan pertolongan pertama yang dapat mengamankan pasien dari situasi yang membahayakan. Nah, pahami hal-hal yang harus dihindari seperti jangan sampai ada sesuatu di dalam mulut pasien ketika terjadi kejang. Nah, hindari pula mengikat pasien saat kejang. Cukup jauhkan benda-benda tajam dan berikan alas empuk di bawah kepala pasien. Nah, yang kedua yaitu edukasi. Nah, edukasi orang-orang terdekat walau epilepsi bukan penyakit yang langka ya. Banyak yang belum memahami tentang kondisi ini. Nah, ketidaktahuan orang-orang terdekat pasien ini yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan rasa cemas berlebih. Biasanya ini karena mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat pasien kejang. Nah, ajarkan keluarga dan sahabat pasien ini tentang pertolongan pertama epilepsi. Selain itu, menghilangkan kesalahpahaman terkait epilepsi. Pemahaman lebih tentang kondisi ini dapat memberikan pasien keamanan lebih karena orang-orang terdekatnya paham harus melakukan apa saat episode epilepsi atau kejang ini menyerang. Ketiga yaitu catat kapan, selain mencatat detail obat-obatan, awasi dan catat kapan kejang terjadi. Ini salah satu hal penting dalam perawatan pasien epilepsi. Nah, catatan terkait episode kejang bisa memuat apa yang terjadi sebelum serangan untuk membuat dokter memastikan pemicu serangan kejang dan dapat dihindari oleh pasien nantinya. Nah, catat tanggal dan waktu terjadinya, episode kejang, durasi kejang, perilaku pasien saat mengalami serangan kejang, jenis obat-obatan yang dikonsumsi, termasuk dosis dan kapan saja obat tersebut dikonsumsi. Nah, yang keempat yaitu pengamanan ekstra. Serangan epilepsi ini sering terjadi tanpa bisa diprediksi, maka memodifikasi rumah agar lebih aman penting untuk perawatan pasien dengan epilepsi. Nah, yang kelima adalah menyiapkan skenario kejang. Pertimbangkan untuk menyiapkan rencana dan apa saja yang harus dilakukan orang-orang ketika pasien epilepsi mengalami kejang. Nah, jelaskan sebaik mungkin tentang pertolongan pertama pasien epilepsi atau hal-hal yang mungkin memicu serangan epilepsi. Nah, pastikan orang-orang terdekat pasien ini memahami apa yang harus mereka lakukan. Nah, yang keenam yaitu dukung pasien untuk beraktivitas. Pasien epilepsi memiliki kesempatan untuk tetap beraktivitas, bahkan berolahraga. Dalam perawatan pasien epilepsi, penting untuk memastikan mereka menjaga kondisi fisik, mental, emosional, dan kesehatan. Nah, kita bisa mendukung pasien epilepsi untuk beraktivitas, diskusikan lebih dulu dengan dokter terkait pemicu serangan dan seberapa parah kondisi pasien. Dokter dapat merekomendasikan berapa aktivitas yang aman untuk pasien, tentunya tetap dengan pendampingan. Nah, yang ketujuh yaitu memerhatikan kesehatan. Tidak hanya pasien yang perlu menjaga kesehatan, nah keluarga juga yang terlibat dalam perawatan pasien epilepsi pun tetap tidak boleh mengabaikan kondisi sendiri. Nah, kecemasan dan pengawasan ekstra. Serangan epilepsi bisa datang kapan saja, tentu menimbulkan stres, kecemasan, ragu-ragu untuk mencari bantuan jika
mulai merasa kewalahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kejang demam. Apa sih itu kejang demam? Nah, kejang demam adalah bangkitan kejang terjadi pada kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh suatu proses ekstra imun atau terjadi di luar sistem saraf pusat atau di otak. Tak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa kejang demam adalah epilepsi. Faktanya tidak. Besar kasus kejang demam bukanlah epilepsi, tidak akan menyebabkan kerusakan otak maupun mempengaruhi kecerdasannya. Nah, perawatan yang dilakukan pada pasien kejang demam yaitu yang pertama, letakkan anak di tempat yang datar dan luas sehingga anak tidak terbentur atau tertimpa benda tertentu saat mengalami kejang. Nah, yang kedua, posisikan anak tidur menyamping untuk mencegah tersedak saat kejang. Nah, yang ketiga, longgarkan pakaian terutama pada bagian leher. Yang keempat, jangan memaksa untuk menahan gerakan tubuh anak, cukup jaga agar posisi tubuhnya tetap aman. Nah, yang kelima, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut, termasuk minuman, sendok, atau obat-obatan. Nah, yang keenam, panggil nama anak atau ucapkanlah kata-kata yang menenangkan agar anak merasa lebih nyaman. Nah, yang ketujuh, catat berapa lama anak mengalami kejang, amati kondisi saat kejang, terutama bila dia kesulitan bernapas atau wajahnya jadi pucat dan kebiruan. Ini menandakan bahwa ia kekurangan oksigen dan membutuhkan penanganan medis secepatnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perawatan epilepsi dan kejang demam. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu kampus UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, bagi teman-teman yang ingin lanjut ke perguruan tinggi, ayo gabung dan join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sudah terakreditasi BELO. Nah, dan ada 6 fakultas di dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ini ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisik, Pertanian, dan Sastra. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui secara luas informasi tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, silahkan search di media-media sosial, internet, dan bahkan Google untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya dan terima kasih.